Apa motivasinya untuk badan lebih bisa berotot? Ini motivasinya apa ini? Mau cari bini lagi atau bagaimana, Cap? Paniklah Mas Amga. Sebelum kita mulai video ini, seperti biasanya hanya saudara mengingatkan untuk kawan-kawan yang beragama Islam, jangan lupa sholat dulu, Rek. Yo, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ada saya di sini, Cak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. So, Rek, kita akhirnya kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Beliau sudah pernah saya reaction juga video-videonya ya. Wah, ini sangat hebat sekali. Dia senior sekaligus salah satu YouTuber favorit saya di Malaysia, Rek, ya. Sebelumnya saya juga pernah mereaction video beliau tentang ya itulah video-video panas, video kontroversi ya, provokasi. Ya, mungkin kawan-kawan sudah tengok lah video saya yang sebelumnya. Ya, di samping saya ada Kapten Reis Hamid. Assalamualaikum, Cap. Waalaikumsalam, Cak. Tagline, apa Iya. hal? Apa hal? Kabarnya bagaimana, Cap? Alhamdulillah, saya sihat, keluarga sihat. Di Malaysia juga hujan sudah mulai berhenti. Sekarang mungkin dah masuk musim panas. Jadi kalau mungkin Cak dengar dekat Malaysia sebelum ini ada Banjir ya? Banjir ya. Banjir mungkin sudah mulai surut dekat merata tempat. Jadi mungkin sekarang ni dalam proses nak pemulihan lah. Oh, berbicara tentang banjir, ini by the way, Kapten ini tinggal di mana ya? Duduk di mana ini, Kapten ini? Kalau di Malaysia itu negerinya Selangor. Negeri Dia loh. punya, Selangor itu kan tempat yang paling ini ya, banjirnya paling banyak, paling tinggi ya. betul. Kena dampaknya tak, Kapten ini? Cumanya saya punya rumah dia di kawasan yang berbukit sedikit. Oh, berarti air tidak sampai masuk ke itu kawasan itu ya? Betul, tapi dari jarak mungkin 5 km dari kawasan rumah saya itu sudah banjir. Oh. Sebab dia kawasan rendah. Iya. Memang teruk. Saya dengar berita itu banjir tahun ini memang paling teruk, jadi seperti tsunami Aceh lah. Ada yang berkomentar seperti itu, Cap ya? Okey, sejujurnya pada pendapat saya apa yang berlaku di kawasan saya ini, di negeri Selangor ini, sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan kawasan-kawasan yang sudah biasa terjadi banjir, sebenarnya ini taklah teruk, tapi cuma tak pernah terjadi. Saya rasa lebih kurang 40 tahun lepas yang last banjir dekat Selangor ni pada 40 tahun yang lepas. Jadi bencana yang kali ni agak mengejut dalam keadaan orang semua tidak bersedia. Berarti alhamdulillahnya Kapten tidak terkena dampak banjir ya dengan keluarga ya. Tetapi mungkin tetangga-tetangga, jiran-jiran yang mungkin agak jauh itu terkena dampaknya, Cap ya. Betul. Banjir itu berapa minggu itu? Ingat tak? Saya rasa lebih kurang 1 minggu lebih daripada 7 hari. 10 hari. Aduh, ya. Semoga ini semua sudah berhenti, Cap ya. Sudah mulai surut ya banjirnya. Sudah surut. Alhamdulillah. Ya. By the way, ini begini, Cap, saya bermaksud mengundang Kapten untuk datang di channel YouTube saya ini ya. Saya mau berbincang-bincang untuk mengenal lebih dalam siapa sebenarnya Kapten Reis Hamid ya. Dan ada banyak sekali pertanyaan dari kawan-kawan yang kemarin kebetulan saya post dekat komunitas YouTube saya. Yang pertama ini langsung saja, Cap ya. Ini terserah, nanti Kapten mau jawab terserah, kalau mau tidak ya terserah. Jadi nanti terserah Kapten lah. Kalau sekiranya itu menyangkut privasi Kapten mungkin tak payah jawab tak apa ya. Ini yang pertama ada AK Aslam. Coba tanya kepada Kapten Rais tentang apa pendapat secara pribadi tentang negara Indonesia daripada beliau. Semoga Malaysia dan Indonesia terus kekal hubungan yang baik di antara kedua-dua negara. Oke, dari Aslam.
InsyaAllah, amin. Semoga kita kekalkan hubungan baik lah. Pada pendapat saya secara peribadi, saya sejujurnya saya tak pernah sampai ke Indonesia kecuali isteri saya atas urusan kerja. Oh. Bini pernah ke Indonesia, Cap? Pernah, dia pergi ke Bali. Ke Bali. Mm-mm. Oh, kenapa nggak ikut sekalian, Kapten, waktu itu? Saya perlu menjaga anak. Oh. jadi Kapten jadi babysitter berarti ini ya. Selama 3 Oke. hari. Selama 3 hari. Oke. Tapi Bagaimana? walau macam mana pun, saya pernah ada seorang orang kata helper lah, helper Okey. di rumah saya ni, daripada Indonesia. Sejujurnya kalau Indonesia itu saya minat ada 2, Oke. muzik dan juga makanan. Kalau musik aku tahu, ini pasti Peter Pan atau Noah. Karena aku tengok video yang sebelumnya, minat dengan Peter Pan atau Noah. Betul, Cak. Saya kalau muzik Indonesia itu, kalau band-bandnya itu memang, Cak, daripada dulu lagi memang Sheila on Seven, Iya. Padi, Niji, semua tu lah memang saya minat. Malah boleh dikatakan kalau nak dibandingkan dengan band di Malaysia yang kini, saya lagi minat yang daripada Indonesia lah. Aku juga heran loh, Cap. Aku kan juga pernah datang ke Kuala Lumpur kan. Bayangan saya itu di kedai-kedai atau di tempat makan, itu yang mereka play lagu itu lagu-lagu Melayu. Ternyata selama saya 7 hari di Kuala Lumpur itu lagu-lagu Indonesia semua, Cap, yang diputar tuh, Cap. Dan saya agak tercengang itu. Wah, kok bisa ya? Dan saya tanya dengan beberapa kawan, mulai dari lagu Sheila on Seven, Padi, lagu siapa itu Peter Pan ya, dan masih banyak lagi mereka tahu, Cap. Aku heran aku. Memang tidak hanya kawan-kawan saya saja, Kapten pun juga meminati lagu-lagu dari Indonesia, Cap ya. Sangat, Cak. Kalau makanan, kalau helper saya itu dia suka masak itu apa orang panggil itu, sambal yang digiling tu. sambal balado, sambal Betul, sambal balado. balado. Oh. Betul, Cak. Favorite saya tu, Cak. Waduh. Kalau Itu dimakan dengan ayam gorengnya, Cak, sedap. Saya sampai tahap saya suruh dia buat banyak-banyak, letak dalam bekas, saya simpan dalam peti peti sejuk. ais. Peti ais. Jadi Oke. kalau saya nak makan dengan nasi panas, saya bawa keluar. Saya akan makan dengan sambal balado. Dan juga kalau di Malaysia ini sebenarnya banyak, Cak, restoran ataupun kedai makan yang bertemakan masakan Indonesia. Oh iya. Contohnya memang banyak. Oke. Jadi memang itu jadi pilihan saya lah. Luar biasa. Helpernya sekarang masih kerja dengan Cap atau ini helpernya? Hari tu dia terpaksa balik sebab dia ada sakit. Oh. Jadi kalau dekat sini itu, kalau dia kena buat orang panggil ujian kesihatan. Oke. Jadi ujian kesihatannya yang terakhir itu tidak mengizinkan dia untuk terus tinggal. Jadi dia kena balik. Arahan dari sini Begitu. sebab dia takut nanti apa-apa jadi kan. Jadi tapi memang saya dan keluarga bercadang untuk ambil dia balik sebab dia, saya rasa helper yang saya dah tak anggap dia macam pekerja saya dah, Cak. Iya. Dia macam kakak saya dah. Macam keluarga ya. Baik, Cak. Macam keluarga, Cak. Di mana saya pergi bercuti semua saya bawa dia. Kalau makan itu, Cak, saya kan saya tak tahulah kan, mungkin orang lain kalau helper itu dia akan makannya asing. Dia tak makan duduk semeja, tapi kalau saya suruh helper saya makan semeja dengan saya. Sebab saya dah rasa dia macam keluarga saya dah. Yang bagus memang seperti itu. Jadi terkadang kalau saya tengok itu antara majikan dengan helper itu biasanya makannya itu tidak satu meja biasanya ya. Tapi ada ramai juga, ada banyak juga majikan yang baik itu dia helper itu selalu satu meja itu, Gap ya. Itu waduh mantap tuh. Iya. Next question, ini ada Pep Guardiola. Ini untuk yang pertama, umurnya berapa? Yang kedua, pernah ke Indonesia atau tak? Karena tadi sudah dijawab, berarti belum pernah ke Indonesia, Cap ya? Belum. Ya, langsung saja, berarti umurnya berapa? Lalu yang ketiga ini, pernah ada latihan bersama tak dengan TNI? Okey,
Saya lahir pada tahun 1986, bererti pada tahun ini umur saya 36. 36 ya. Oke. Latihan di TNI situ pada tahun 2008, pusat latihan saya ada mengadakan lawatan ke TNI. Tapi malangnya disebabkan ada kekangan tugas, saya tidak dapat mengikuti. Saya tak dapat follow. Jadi saya dan ada beberapa rakan yang lain tertinggal duduk di sini saya. Jadi ada seorang kawan saya yang ikut, bila dia balik dia hadiahkan saya VCD Peter Pan. VCD karaoke. Tapi apa yang dia bagi tahu dekat saya, dia cakap itu pelatih-pelatih TNI Angkatan Udara itu gantang orangnya. Badan smart, shape. Uniformnya, pingatnya banyak. Pinggat itu apa? Pangkat ya? Medal. Medal. Ya. Oke. Sehingga kan Cak, saya punya bos ataupun dekat sini kita panggil commanding officer. Dia kalau tak silap saya, di pusat latihan TNI Angkatan Udara itu dia ada sesi, kalau dekat sini kita panggil outing. Pada outing di hujung minggu diberi masa untuk pelatih-pelatih ini untuk keluar pergi ke bandar. Jadi kalau tak silap saya, untuk TNI Angkatan Udara itu bila dia dibenarkan keluar ke bandar, pakaiannya kena pakai uniform. Okey. Jadi kalau dekat sini, kalau kami keluar hujung minggu, kami pakai pakaian yang awam, pakaian bebas. Pakaian bebas ya. Commanding officer kami mengambil, orang kata contoh daripada Angkatan Udara dekat Indonesia, dibawanya ke sini. Jadi kami ke bandar pakai uniform. Mengikut contoh daripada TNI Angkatan Udara tu. Berarti sebelumnya memang tradisi dari askar Malaysia ini berarti ketika masuk ke bandar itu hanya memakai baju bebas, tidak memakai uniform. Tapi setelah ada tengok kebiasaan dari TNI masuk ke desa atau bandar itu tadi memakai uniform, sekarang pihak Malaysia pun juga sampai sekarang Cap ya? Sampai sekarang. Kalau tak silap saya sampai sekarang. Oke. Pakainya seragam. Seragam. Tidak boleh bebas. Sebab mau tunjukkan identiti dekat orang awam. Betul. Saya jadi teringat sama kawan saya juga, kebetulan beliau seorang TNI menjaga perbatasan. Saya sempat berbual-bual sedikit dengan beliau. Saya tanya, kalau dekat Indonesia kan kalau panggil agak orang yang lebih tua itu panggilnya Om. Om, Anda kan bekerja perbatasan di Sabah. Ya, ada apa? Sebenarnya yang terjadi di media sosial itu betul atau tak sih? Yang geser-geser patok, geser-geser perbatasan, apa itu istilahnya kalau bahasa Melayu itu? Perbatasan itu? Sempadan. Geser-geser perbatasan atau sempadan. Lalu orang-orang Malaysia seperti itu betul tak? Sebetulnya malah nggak betul. Yang membuat seperti itu kecoh, provokasi itu sebenarnya media. Saya dengan kawan saya tentara Malaysia itu loh, setiap hari itu kita makan bareng, makan bersama-sama, kita bercanda sama-sama, kita nggak ada masalah apa-apa sebenarnya gitu. Betul. Ini mungkin agak sedikit privasi, tapi terserah Kapten mau jawab atau tak ya. Berkenaan persaraan awal anggota yang tidak lepas satu tempo yang melayakkan mereka dapat pencen, dan sebagai penghargaan juga ada habuan atau satu bentuk skim untuk anggota seperti ini. Maksudnya gimana, Cap? Ini rasanya pertanyaan ini daripada Malaysia kot. Kalau bersara awal macam saya lah, kita akan dapat ganjaran. Nama dia adalah ganjaran gratuiti ataupun pampasan lah. Sepanjang kita bekerja, selama mana tempoh kita bekerja, macam saya 14 tahun, dia ada kiraan dia. Didarabkan dengan berapa hari, gaji terakhir dan sebagainya. Jadi diberi satu jumlah ganjaran. Tapi ganjaran itu berbentuk one off. One off ya. Dia bukannya setiap bulan lah. Kalau yang setiap bulan itu untuk pensiun tua, Cap ya. Betul. Yang pension itu sekiranya kita bekerja sampai ke tua lah. Bahkan aku dengar dari kawan aku sendiri, kalau pensiun itu itu sekiranya kita bekerja sampai ke tua lah. Betul. Yang pension itu sekiranya kita bekerja sampai ke tua lah. Betul. Yang pension itu itu sekiranya kita bekerja sampai ke tua lah. Betul. Yang pension itu itu sekiranya kita bekerja sampai ke tua lah. Betul. Yang pension itu itu sekiranya kita bekerja sampai ke tua lah. Betul. Yang pension itu itu sekiranya kita bekerja sampai ke tua lah. Betul. Yang pension itu itu sekiranya kita bekerja sampai ke tua lah. Betul. Yang pension itu itu sekiranya kita bekerja sampai ke tua lah. Betul. Yang pension itu itu sekiranya kita bekerja sampai ke tua lah. Betul. Yang pension itu itu sekiranya kita bekerja sampai ke tua lah. Betul. Yang pension itu itu sekiranya kita bekerja sampai ke tua lah. Betul. Yang pension itu itu sekiranya kita bekerja sampai ke tua lah. Betul. Yang pension itu itu sekiranya kita bekerja sampai ke tua lah. Betul. Yang pension itu itu sekiranya kita bekerja sampai ke tua lah. Betul. Yang pension itu itu sekiranya kita bekerja sampai ke tua lah. Betul. Yang pension
pensiun, ya misal ada seorang askar ya, dia pensiun tua, lalu dia meninggal, bini itu masih tetap dapat Cap ya, melalui kerajaan ya. Ini agak bising, maaf Cap, karena rumah saya pinggir jalan raya. Berarti tempat lewat ada bus, lori, jadi kalau agak bising saya minta maaf. Tak apa. Saya pun tadi minta maaf juga kalau Cak dengar bunyi budak menangis itu. Tak maaf, oke, tak masalah. Boleh diedit. Ini ada Alicorn. Ini sepertinya dari Malaysia. Kapten Riz ini berkhidmat berapa tahun dalam tentara. Macam ayah saya, 21 tahun, pensiun muda umur 39 tahun. Nah, berapa? Saya berkhidmat mulai dari umur saya 18 tahun selepas tamat persekolahan sehingga umur saya lebih kurang 32 tahun. Maknanya jumlah itu 14 tahun lah. 14 tahun ya. Oke, berarti 14 tahun 4 hari. Sangat detail ya. 14 tahun 4 hari. Berarti kawan-kawan, tadi saya sempat berbicara sebelum kita record ya, berbicara dengan Kapten Riz. Saya juga bertanya, kenapa Kapten Riz pensiun dini? Kenapa tidak melanjutkan sampai ke pensiun sampai tua? Istilahnya mengabdi kepada Malaysia sampai tua, kenapa? Ternyata sudah mengajukan Cap ya. Sudah mengajukan betul. Untuk kontrak lebih panjang lagi, ternyata tidak boleh. Betul. Lalu sekarang kalau boleh tahu, Kapten Riz ini setiap harinya selain menjadi YouTuber ini apa Cap kerjanya Cap? Oke, yang terkini lah, selain saya sebagai content creator di YouTube, saya juga adalah fitness trainer. Wah, fitness trainer? Iya. Serius? Serius. Waduh. Sudah 2 tahun, sudah mau masuk 3 tahun. Wah, saya ini berarti cocok dengan saya. Saya ini sepertinya memerlukan trainer seperti Anda. Ini karena saya lemak-lemak ini sangat banyak sekali Cap, terutama perut ini. Perut. Boleh Cak, insya-Allah. Nanti kita sembang tepi Cak. Nanti kita PM. Saya memang ketika tengok video Kapten ini kan badannya kan berotot begitu kan. Wah, ini orang askar TUDMX ini ternyata latihannya begitu ya, sampai tubuhnya ini bagus gitu loh Cap. Saya selalu tengok gitu. Bukan berarti saya cinta dengan Kapten, tak, bukan ya. Saya masih normal. Saya masih suka dengan wanita. Bukan, tapi saya mengidamkan tubuh seperti itu. Bini pun marah-marah Cap dengan keadaan tubuh saya ini. Sejujurnya kali terakhir sebelum saya punya badan jadi fit sebegini, jujurnya itu badan saya seperti Cak yang sekarang. Oh ya? Pada tahun 2019. Ya betul. Berat itu masih dalam TUDM itu ya? Masih. No. Sudah berhenti. Sorry. Oh, sudah berhenti. Oh. Apa motivasinya untuk badan lebih bisa berotot? Ini motivasinya apa ini? Mau cari bini lagi atau bagaimana Cap? Paniklah Mas Amgad. Motivasinya ya, okey. Sewaktu saya di dalam tentera, itu kan ada waktu-waktunya kita ada latihan fizikal gitu. Okey. Hari-hari ada. Jadi orang kata setiap masa badan kita akan sihat. Jadi bila saya sudah berhenti daripada tentera, sudah tak ada orang nak suruh saya buat physical training. Jadi saya pun macam malas lah, tak apalah, saya relax. Jadi sampai satu masa tu, sampai tahap badan saya dah mulai beratnya 80 kg lebih. Okey. Jadi saya sudah mulai, badan saya kalau orang kata badan tu dah tak sedap. Saya cepat mengantuk, naik tangga cepat penat. Betul. Kalau waktu subuh itu Cak, selalu terlepas. Terlajak itu. Jadi saya tak pernah rasa dalam keadaan badan sebegitu sewaktu dalam tentera. Jadi saya fikir I have to do something lah. Tapi apa yang saya buat adalah saya mau dengan method yang murah. Saya tak mau pergi ke gym, saya tak mau beli diet yang mahal-mahal. Okey. Jadi apa yang saya buat dengan cara yang natural. Tiada sebarang ubatan ataupun suplemen
Oke. Dan juga makanannya itu Cak, saya gunakan menu-menu tempatan sahaja. Menu-menu Malaysia, sambal belacan. Iya. Wah. Kalau ikan pun ikan kembung. Oke. Itu Berarti tanpa Jadi- obat Cap ya? Karena kan itu kalau saya lihat kawan-kawan yang mengikuti gym itu kan selalu ada, mereka pasti konsumsi obat lah atau apa yang istilahnya untuk inilah, untuk memberikan efek bagus untuk tubuhnya gitu. Jadi tak ada obat-obatan sama sekali. tak ada Cak. Wah. Saya dalam masa yang sama saya cuba buktikan Oke. dekat semua orang yang kita sebenarnya kalau mau kurus, mau dapat badannya gantang, Ah. tak perlu berbelanja besar. Oke. Berapa bulan itu Cap? Misal ini untuk saya ya, Kapten dulu kan pernah mempunyai tubuh seperti saya. Ini berapa bulan boleh mencapai badan seperti Kapten yang sekarang ini? Okey. Sejujurnya kalau dengan cara yang normal, pergi ke gym, diet yang mahal, contohnya seperti abang saya. Abang saya juga dia orang kata dalam bidang fitness juga. Oke. Dia mau dapat itu six pack ambil masa lebih kurang almost 2 years, hampir 2 tahun. Itu abang saya. Oke. Tapi kalau saya dengan method yang saya, alhamdulillah dalam masa 3 bulan je Cak. 3 bulan? Betul Cak. Itu latihannya bagaimana itu? Boleh 3 bulan itu? Betul Cak. Saya dah train lebih kurang lebih 8,000 orang. Oke. Dengan method saya, alhamdulillah semua pun dapat dalam masa yang singkat juga Cak. Kejap, ini bagi saya nggak masuk akal ini kan, maaf ya. Satu hari ini berarti Kapten harus menghabiskan waktu berapa jam ini untuk olahraga ini, berapa jam berarti untuk bisa six pack, boleh six pack ini berapa jam? Kalau satu hari itu saya rasa paling lama lah Cak, paling lama pun dalam 2 jam. Tapi 2 jam itu pun saya bagi-bagikan. Oh. Pagi setengah jam, tengah hari setengah jam, petang setengah jam, malam setengah jam. Oh begitu, berarti tidak Begitu. full 2 jam tak ya? Bagi-bagi setengah jam. Betul. Waduh, nanti saya mau tanya-tanya dengan Boleh, Kapten ya, lebih detailnya seperti apa, karena memang Boleh. ini menyiksa sekali ini Cap. Boleh Cak. Oke, ini ada juga kawan-kawan yang bertanya 3 years ago, 3 tahun yang lalu. Ini lucu ini. Namanya kenapa harus 3 years ago? Tanya dekat dia Cak, apa pengalaman cemas waktu bertugas dulu yang tidak pernah beliau ceritakan? Nah, pengalaman cemas ini berarti pengalaman yang paling menakutkan ya berarti ya? Paling menakut, ya betul. Yang Ah, paling okey. cemas, yang paling dalam keadaan bahaya lah. Bahaya, ya, oke. Okey dah, saya boleh cerita sikit sajalah. Hmm. Saya tak boleh cerita secara detail, tapi saya hanya bagi gambaran sajalah. Oke. Okey. Di suatu masa itu kami ada latihan di dalam hutan. Oke. Kawasan hutan yang kami buat latihan itu biasanya dia berubah-ubah. Dia bukannya macam tahun lepas di hutan ini, tahun ini pun di hutan yang sama. Tidak, kami biasanya berubah-ubah tempat. Okey. Jadinya ada satu ketika itu kami kena buat itu compass marching. Compass marching itu Apa itu? maknanya kita perlu bergerak di dalam hutan dari satu tempat ke satu tempat hanya menggunakan peta dan juga kompas. Oke. Tiada sebarang handphone, GPS, Waze, Google Map semua tiada. Okey, tanpa mengetahui keadaan hutan itu mungkin kawasan binatang buas. Itu training Cap ya? Training. Training ya, oke. Ya, training. Jadi ada satu ketika itu waktu kami sedang berjalan untuk sampai ke checkpoint, tiba-tiba kami punya pergerakan disuruh berhenti oleh jurulatih ataupun pegawai kami lah. Kami disuruh berhenti. Jadi kami berhenti dan kami buat macam orang kata penempatan sementara untuk buat kemah mini dekat situ, sebab kami tidak diberitahu bila kami boleh teruskan pergerakan ataupun teruskan perjalanan. Jadi sesudah itu datang kami punya jurulatih,
dia memberitahu kami bahawa dekat depan kawasan kami itu lebih kurang 200 meter itu sebenarnya adalah kawasan orang kata peninggalan askar yang lama. Zaman-zaman perang dulu. Zaman perang Jepun itu ditakuti masih ada periuk api atau atau granat yang terpendam itu apa namanya itu yang di tanah itu ya? Itu dipanggil periuk api, Cak. Itu. Oke. Jadi kami perlu membuat lencongan sebab itu pun diorang tahu pun last minute, Cak. Last minute baru diorang dapat detect. Situ adalah kawasan kubu lama ke kawasan tempat peperang lama itu saya tak sure. Tapi semua dikuatiri dekat situ ada bom-bom lama atau betul yang masih aktif ya. Jadi kami pun bersyukurlah, Cak, sebab itu pun diorang tahu last minute, orang kata dengan kuasa Allah. Digerakkan hati jurulatih untuk cek dekat kawasan itu. Kalau tidak, Cak, kami terus saja, mana tahu terpijak meletup, Cak. Okey. Masya-Allah. Itu pengalaman yang paling mengerikan yang pernah dialami oleh Cap ya. Ya. Antara yang mengerikan lah. Ya. Berarti masih banyak, guys. Yang mengerikannya masih banyak, tidak hanya satu itu. Tapi mungkin di-share dengan beliau di channel YouTube-nya ya. Lalu next question ada Iza Miza. Ini aku nak tahu sangat, Cak, apa perasaan dia semasa pertama kali memandu pesawat tempur. Pertama kali memandu pesawat, takut, tapi bukannya takut terhempas, Cak. Takut dimarahi jurulatih. Karena kalau iya betul, karena melakukan kesalahan pasti kena marah Cap ya. Bukan setakat kena marah, Cak. Biasanya kalau kami terbang bersama dengan jurulatih, kalau pertama kali fly kan, biasanya student di hadapan. Okey, di depan, jurulatih di belakang. Di belakang. Okey. Tahap jurulatih marah tu, Cak, sampai kakinya boleh tembus. Keras begitu ya cara latihannya ya. Betul, Cak. Kadang-kadang saya yang di depan itu kadang-kadang keluar tangan jurulatihnya dia ketuk. Betul lah. Tengah bawa tu, Cak. Jadi saya itu pernah terbayang-bayang seperti ini, mengandai-andai. Ini saya kereta sekarang, kereta yang paling mahal, yang paling modern, keluaran paling terbaru, itu kan fiturnya kan banyak sekali, Cap. Itu membuat saya pening. Apalagi kalau orang yang naik pesawat tempur, itu kan button-buttonnya banyak sekali itu kan. Itu perlu berapa bulan, Cap, untuk mempelajari itu semua? Paling sekejap lah, Cak. Orang panggil orang panggil aircraft conversion. Maknanya dia perlu ambil satu tempoh yang lama untuk nak biasakan dirilah dengan dia punya button-button apa semua tu lah, kalau nak bagi senang faham lah. Biasanya paling sekejap lah, Cak. Makan tahun juga, setahun ke 2 tahun lebih juga kalau conversion tu. Itu buat bikin pening, Cap, untuk orang-orang awam seperti saya yang tidak tahu menahu. Itu kan kalau saya hanya tengok di film atau movie kan. Itu ketika ada pilot pesawat tempur itu banyak sekali button-button di samping kanan kiri. Aduh, itu buat kepala pening itu. Dia macam ni, Cak. Sebenarnya dia sama je, Cak. Konsep dia kalau kita bawa kereta. Okey. Cak bayangkan, Cak sebelum ni tak pernah bawa kereta. Tiba-tiba mau bawa kereta tanpa ada orang ajar ataupun Cak pun belum ada pengalaman. Jadi duduk dalam kereta mesti Cak macam banyaknya. Shock, pasti shock lah. Tapi kalau Cak berlatih hari-hari bawa kereta, hari-hari biasakan belajar, nanti lama-lama dia akan serasi. Dia akan jadi kebiasaan. So sama juga macam kita bawa kapal terbang. Mula-mula tu memang banyaknya kan. Tapi kalau hari-hari dilatih, hari-hari belajar, kita biasakan diri, insya-Allah memang jadi rutin. Dah tak ada apa dah. Berarti kesimpulannya orang pandai itu karena sesuatu hal yang terbiasa terjadi sehari-hari. Misal kalau Captain ini kan sekarang akhir-akhir ini kan menjadi seorang kreator YouTube. Mungkin awal-awal ketika menjadi seorang kreator YouTube masih bingung, masih penat bagaimana cara editing video, bagaimana ini ya kan, karena sudah terbiasa dengan situasi seperti itu, akhirnya sekarang pandai untuk mengedit sebuah video. Betul tak, Cap?
Betul. Ah. Kalau dulu saya mau keluarkan satu video tu, 1 bulan 1 video je, Cak. saya mampu edit. Tapi sekarang alhamdulillah satu hari tu saya boleh edit 3 video. Wih, 1 hari 3 video. Luar biasa nih. Iya, iya. Untuk anak, Cap, untuk anak ini berarti sekarang ada berapa sekarang anak? 5 orang anak, Cak. 5 orang anak. Iya. 3 Banyak betul. 2 orang laki-laki, 3 orang perempuan. 2 orang laki-laki, 3 perempuan. Wow, saya 2 anak itu sudah pening loh, Cap. Ini 5 anak ini. Yang paling tua, yang paling tua berapa umurnya, Cap? 10 tahun. 10 tahun. Yang paling kecil nomor 5? Paling kecil baru masuk 6 bulan. Oh, patutlah tadi saya dengar ada teriakan-teriakan budak-budak tadi. Ya Allah, oke. Nah ini, Hamzatina, ini pertanyaan yang agak membahayakan nyawa Kapten ya, terutama di depan bini. Dulu masa sekolah berapa awek kau dapat Kapten Race? Cak, mau saya jujur ke mau saya tipu? Jujur lah, jujur. Ayo. Tapi nanti saya nggak tanggung jawab ya. Nanti ketika selesai video ini nanti upload, bini marah-marah, saya tidak mau bertanggung jawab ya. Tak apa, saya dengan isteri saya itu udah transparent, Cak. Waduh. Sebelum kahwin saya sudah bagi tahu semuanya. Wah, ini lelaki sejati yang kayak gini guys ya. Jadi harus boleh berani transparan gitu ya, masa lalunya seperti apa. Kalau mau nikah harus berani berbicara, ngomong gitu ya. Mau nambah lagi, Cap ya, betul ya? Kan harus transparan katanya tadi. Bener juga ya. Okey. Kalau dulunya itu zaman remaja itu ramai, Cak. Sombong amat. Sekolah dasar. Nah, kalau di Malaysia kan ada sekolah dasar, sekolah menengah, Sekolah menengah. sekolah tinggi. Betul. Betul. Nah, sekolah dasar ada tak? Tak ada. Tak ada. Sekolah menengah 1 orang aja. 1 orang, Rek. Sekolah tinggi? Sekolah tinggi itu saya tak pergi ke sekolah tinggi. Lepas habis sekolah menengah saya terus masuk tentera. Oh, selama sebelum menikah berarti total ada berapa, Cap? Ingat-ingat sajalah. Tak terkira, Cak. Ada, ini parah ini. Macam ni, Cak, dia setiap orang tu adalah akan melalui zaman-zaman jahat dia lah. Kalau dekat sini dia nama dia zaman-zaman jahiliah dia lah. Jahiliah. Masa tu kita muda, kita tak ingat akhirat, kita hanyut dengan orang kata baru nak kenal dunia, Cak. Dan masa itu pula saya seorang tentera, Cak. Kalau dekat Malaysia itu kalau tentera pilot marketnya tinggi, Cak. Oh, apalagi kalau sama wanita-wanita gitu kan, kalau ini fenomena yang di Indonesia ya, kalau ada cewek atau awek ya dapat member atau kenalan seorang tentara yang pakai uniform itu mereka pasti suka. Betul. Berarti fenomena ini juga terjadi di Malaysia, Cap ya? Betul. Ini Marketnya tinggi, Cak. marketnya tinggi. Tambah pula kalau pegawai. Oke. Kalau pegawai itu, and then tambah pula kalau dia seorang pilot, Cak. Orang nampak macam Tom Cruise, Cak. Oh, wah. Belum lagi nanti ketika orang tua. Ini namanya siapa, Nak? Namanya Rais. Rais kerja di mana? TUDM dong. Wah, ini kelihatan market tinggi ini. Waduh. Bila menikah? Jadi kalau waktu perkahwinan pula, kalau di sini tradisinya kalau tentera dia punya wedding ceremoninya ada sword bearer orang panggil. Itu Dia apa akan gitu, Cap? kahwin pakai uniform. Kalau perkahwinan dengan tentera, dia ada satu wedding ceremony ikut adat istiadat ketenteraan. Kalau di Indonesia itu kan seperti ada pedang begitu kan? Sama. Oh, sama ya? Sama, Cap. Oh, ya. Apa itu namanya? Namanya apa di Malaysia itu? Sword bearer. Sword bearer. Oke. Jadi ada di antara
wanita di sini yang mengidamkan. Orang kata wedding ceremony yang Iya. Oke. Berarti ini pesanan untuk kawan-kawan yang menjadi tentara atau polis juga tak? Punya market tinggi tak polis? polis ya tinggi juga. Polis tinggi juga ya. Wah, ini beruntunglah kalian yang belum menikah. Mempunyai market yang tinggi, guys. So mungkin kalau yang masih untuk para viewers ya, yang masih mempunyai sudah punya anak, dia mau lulus sekolah, mungkin bolehlah mengikuti jejak Kapten Riz ya. Boleh, insyaAllah. Betul. Orang kata dia punya masa depannya pun okey lah, ada kerja, ada gaji tetap. Betul, dan kalau betul. dapat teruskan sampai tua, ada pencen. Betul, ada pencen juga. Kalau dekat sini Cak, kalau tentera itu kemudahannya banyak Cak. Betul. Diberi tempat penginapan dan sebagainya. Betul. Aku yang suka yang ini Cap, kata temanku yang tadi itu. Jadi ketika seorang askar itu ketika dia sudah pensiun ya, sudah tidak bekerja mengabdi negara atau itulah, dia masih tetap diberi gaji walaupun dia meninggal. Jadi bini itu juga meskipun ditinggal karena meninggal itu masih tetap tercukupi gitu loh Cap, untuk biaya kehidupan dia. Itu yang saya suka gitu loh. Dan jujur Cap, sebenarnya saya itu juga ada keinginan sebenarnya waktu ketika muda dulu menjadi seorang polis atau menjadi seorang tentara askar. Itu sebenarnya saya ada keinginan saya waktu itu, tetapi saya tidak bisa masuk ke militer dikarenakan saya ini anak tunggal Cap. Tahu tak anak-anak tunggal? Seorang lah. Ya, seorang. Jadi kalau namanya anak seorang itu kan pasti dengan orang tua itu saya pasti disayang-sayang, ya, anak mama lah. Anak mama, iya. Sebenarnya dulu ketika saya masa sekolah itu kalau di Indonesia itu ketika ada upacara Hari Kemerdekaan Indonesia itu ada namanya petugas paskibraka. Tahu tak? Betul. Paskibraka, pasukan pengibar bendera yang pakai baju uniform putih, lalu pakai peci hitam. Nah, itu saya salah satu menjadi itu waktu dulu ketika masa sekolah. Nah, jadi kalau saya mau mendaftar tentara atau polisi sebenarnya senang Cap sebenarnya. Karena ada modal. Dulu ketika masa sekolah pernah menjadi pasukan pengibar bendera Sangsaka Indonesia. Tapi itu tadi Cap, berhubung saya ini anak tunggal, orang tua lah ya yang tidak membolehkan. Jangan mana jauh-jauh ini kalau jadi tentara itu kalau pangkatnya masih rendah ini matinya duluan. Cak. Sejujurnya Mati. Cak, macam saya adalah anak bongsu Cak. Kalau anak bongsu itu kebiasaannya orang akan cakap anak bongsu ni manja. Iya. Yang paling disayangi. Tapi saya mau membuktikan kepada adik-beradik saya, kepada kawan-kawan saya, yang saya walaupun orang anggap saya anak manja, anak bongsu dan sebagainya, tapi saya masih ada keberanian lah. Oke. Memasuki tentera. Tapi kalau saya sendiri Cap, meskipun orang tua tidak membolehkan, waktu itu saya tetap berpendirian teguh. Saya harus masuk ke tentara atau polis lah ya. Yang ya intinya market tinggi lah ya. Tapi ada satu sebab kenapa saya tidak bisa masuk, dikarenakan saya mempunyai satu kekurangan. Dari dulu saya tidak bisa berenang Cap, saya Cap. Cak, sama Cak dengan saya. Loh, kok bisa? Kok bisa masuk TUDM? Bila saya Karena maaf saya putus dulu jawaban dari Kapten. Karena saya ada yang ngasih tahu kalau mau jadi tentara, mau jadi TNI, polis itu ada satu ujian namanya berenang. Kalau petugas tidak bisa berenang, tidak boleh berenang, ini kan konyol. Jadi makanya itu saya mundur lah Cap. Kalau Kapten kenapa kok bisa padahal tidak bisa berenang? Sejujurnya saya memang tidak pandai berenang. Tapi bisa kan, sikit-sikit bisa kan? Kalau berenang itu berenang satu nafas je Cak. Saya berenang mau ambil nafas habis. Jadi orang kata saya memang tidak pandai berenang daripada zaman sekolah. Sewaktu saya menyertai tentera baru saya belajar sedikit-sikit. Tapi orang kata kalau berenang gaya Olimpik itu memang saya tak pandai. Apa yang saya tahu adalah sekiranya saya
tercampak ke dalam laut ataupun tercampak dekat mana-mana, saya boleh berenang untuk menyelamatkan diri. Kalau dalam tentera itu pun dah cukup. Setidak-tidaknya boleh berenang menyelamatkan diri. Berarti sikit-sikit bisa berenang lah, Cap. Sikit-sikit bisa berenang lah, tidak seteruk saya. Kalau saya nol. Oke, sebelum kita menutup perkongsian kita, pembicaraan kita di video ini, Cap, mungkin harapan Kapten lah untuk netizen Indonesia dan juga Malaysia ini, karena kan video terakhir itu kan agak sedikit memanaskan waktu itu kan. Nah, harapan Kapten ini bagaimana, Cap, selaku orang Malaysia, Cap? Harapan saya sebagai orang Malaysia, mungkin boleh kita tanamkan dalam fikiran, jangan senang terpengaruh dengan apa yang kita tengok dekat media sosial, dekat dalam TV, kerana semuanya tambah-tambah di akhir zaman ini, semuanya hanyalah ditokok tambah, semua hanyalah orang kata benda yang direka-reka, hanya sekadar kontroversi. Sebab zaman sekarang ni kita tahu, Cak, kalau orang nak jual barang, orang jual produk, dia sanggup membuat satu cerita kontroversi tentang dia sendiri semata-mata untuk jual produk. Orang sanggup buat, Cak, sekarang ni. Jadi tak mustahil kalau even kita sebagai content creator macam Cak punya video saya tengok okey, beri pandangan jujur dan Cak mau menyampaikan mesej keamanan, sama macam saya juga. Tapi ada juga content creator yang lain sanggup mengada-adakan cerita. Betul. Orang kata menghangatkan suasana, melaga-lagakan orang semata-mata nak dapat view, nanti hujung bulannya YouTube bagi dia duit. Ya. Jadi jangan mudah percaya apa yang kita tengok. Kalau tak tahu, tanya pada orang yang lebih pakar, orang yang ada pengalaman. Dan juga dia macam ni lah, Cak, kita Malaysia, Indonesia ni, Cak, kita macam adik-beradik lah, Cak. Betul. Adik-beradik. Kalau kita gaduh-gaduh sikit-sikit tu normal lah, Cak. Normal, sangat normal. Kita tak perlulah nak, orang kata nak melebih-lebih lah. Kita just kita ada satu misi, kita nak dunia ni aman, cukup. Ya, betul. Masing-masing ada keluarga, masing-masing ada family, ada anak dan sebagainya. Kita semua nak hidup aman. Jadi tak perlulah kita nak, orang kata apa kalau dalam bahasa Indonesianya, berselingkuh kan? Apa ya? Mengapi-apikan itulah. Mengapi-apikan itulah. Sengaja nak buat provokasi dan sebagainya lah, Cak. Oke. Kalau saya boleh menambahkan, jujur, di setiap negara itu pasti selalu ada seseorang yang toksik, Cap. Pasti itu setiap negara, mau itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, itu pasti ada satu atau dua orang yang toksik. Tapi kiranya cukuplah kita mungkin boleh menyalahkan orangnya saja, bukan negaranya. Betul tak, Cap? Betul. Kerana di akhirnya itu yang buruk itu adalah diri sendiri, datang daripada diri sendiri, dan diri sendiri itu tidak melambangkan negara ke ataupun pekerjaannya ke. Contoh macam saya bagi contoh, tiba-tiba ada seorang tentera ditangkap kerana mencuri. Kita tak boleh hukum, tentera itu adalah pencuri, tak boleh. Tak boleh. Itu adalah masalah individu. Betul, individu ya yang bermasalah memang. Ya. Dan juga, Cap, banyak sekali media sosial, terutama dekat Indonesia itu kan akhirnya menggiring sebuah opini kalau Malaysia itu buruk. Misal misal ada satu helper atau pembantu ini dibunuh oleh majikannya. Akhirnya semua orang Indonesia ini mikirnya, wah, berarti Malaysia ini orangnya jahat-jahat semua. Padahal realitinya saya ada juga ramai sekali kawan-kawan tenaga kerja dari Indonesia, pekerja asing dari Indonesia itu mereka mencari rezeki, mereka tinggal dekat Malaysia dengan gaji atau duit yang mereka dapatkan banyak, Cap, ya, banyak sekali duit yang didapatkan oleh pekerja asing ini dengan cara masuk dengan yang sah tentunya.
mereka aman-aman saja, Cap. Bahkan sampai ada juga yang kawin dengan orang tempatan, Cap, ya. Kawin dengan orang Malaysia. Dan saya ada satu pengalaman yang cukup terkesan di hati saya itu ketika saya menonton bola sepak di Stadion Bukit Jalil. So, bini memakai timnas Garuda, sementara suami memakai Harimau Malaya. Coba duduk berduaan, bagaimana coba yang seperti itu kan? Iya kan? Seronok tengok macam tu. Seronok, Cap. Jadi apa yang dipermasalahkan di sini? Kalau memang gaduh-gaduh sedikit seperti yang dikatakan dengan Kapten, memang itu betul. Tapi sampai bila? Itu sebenarnya kan? Sampai bila? Sampai bila, Cap? Sampai kiamat bila mungkin. Sampai kiamat nak bergaduh je. Oke, mungkin cukup sudah, Cap, ya untuk video kita kali ini. Dan saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kalau bahasa Jawa itu matur suwun untuk Kapten. Terima kasih untuk Kapten Reis Hamid sudah sudi datang di channel saya ya. Semoga rezekinya selalu dilimpahkan oleh Allah. Amin. Selalu diberi kesehatan untuk bini, anak-anak semua ya. Semoga menjadi soleh dan soleha. Dan insya Allah jika kita ada rezeki, Cap, kita mungkin boleh collab lah ya. Kalau saya insya Allah ada rezeki datang dekat Malaysia, mungkin bolehlah saya ngopi-ngopi, lepak-lepak dengan Kapten ya. Boleh, Cak. Oke. Terima kasih juga untuk Cak Lonjong kerana sudi menjemput saya. Sama-sama. dalam channel YouTube beliau. Doa yang sama juga untuk Cak dan keluarga, semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, Amin. diberikan kesihatan InsyaAllah, yang baik amin. kepada Cak dan juga seluruh rakyat Indonesia. Amin. Cak Lonjong bukan orang yang biasa-biasa, bukan calang-calang orang, seorang YouTuber yang memang famous lah. Masih biasa ini, Cap. Indonesia juga. Terima Jadi kasih, nama yang terima besar kasih. juga ni. So saya pun macam wow, Cak nak interview ni. Saya pun macam wah. Saya ini sebenarnya segan, saya ini mau ajak ke lab interview sama Kapten Reis ini saya segan nih. Tapi ada rame, Cap, yang meminta untuk saya, Cak, tolong dong, ini sudah lama nih permintaan ini. Tolong dong, ayo dong collab dengan Kapten Reis, ayo dong, begitu. Jadi ada banyak sekali sebenarnya request dan alhamdulillah hari ini terwujud ya. Terima kasih Kapten, semoga sehat selalu. Next kita boleh ketemu lagi ya jika ada rezeki ya. InsyaAllah. Ya, oke Rek, itu tadi perbincangan saya dengan Kapten ya. Semoga bisa diambil hikmahnya. Dan jika saya atau Kapten Reis ada kesilapan kata-kata dari awal video sampai di akhir video, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan seperti biasanya, jika ada video yang menarik yang boleh saya reaction, langsung saja korang boleh follow Instagram dan juga Facebook saya. Dan akhirnya saya Cak Lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye Rek.